Oke, halo halo. Halo Kak, salah link kayaknya. Ah, ah, iya, nggak apa-apa. Iya udah, kita mulai ya. Oke Kak. Oke, ya kemarin pembahasan kita sempat tertukar ya. Eh, Kimia dulu, tapi nggak apa-apa deh. Ini sekarang fisika ya. Nanti malam kita bahas kalkulus lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, ini tugas kemarin ya. Nah ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan prinsip Bernoulli dan azas kontinuitas di dalam menyelesaikan masalah ini. Itu yang terpenting. Itu ya. Nah, oke. Dan di sini ada 5 titik ya. Nah, ini. Titik satu, dua, gitu ya, tiga, empat, dan lima. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mari kita cek di sini ya. Suatu aliran air dari titik satu ke dua, debitnya 30 cm. Antara debit di sini, jumlah air di sini, dan jumlah air di sini, di dua, itu sama. Gitu ya. Jadi kita bisa katakan di sini Q1 sama dengan Q2 ya. Nah, begitu. Dan 30 cm pangkat 3 per sekon. Nah, itu masuk akal ya. Jadi meskipun airnya terpisah di sini, kan ada air raksa biasanya ya. Di sini, pasti jumlah air di sini, di satu dan di dua, itu adalah sama ya. Nah, itu. Nah, itu yang terpenting. Itu yang harus eh, kita ketahui ya. Nah, ini. Oke, kemudian di sini luas A1 1 cm pangkat 2 ya. Nah, ini. Jadi luas A1 ya. Nah, di sini menurutnya luasnya. Nah, itu 100 cm kuadrat ya. Nah, ini. Dan luas D2 itu 30 cm kuadrat. D2 itu di mana? Di sini ya. Nah, itu. A2 di situ 30 cm pangkat 2. Nah, di situ. Nah, ini. Terus H1 30 cm dan H2 100 cm ya. H1 30 cm, H2 100 cm ya. Nah, itu. H3 50 cm ya. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini, kalau massa jenis air dan air raksa adalah segini, 1000 dan 13.600 ya. Nah, jadi kita tuliskan ya, massa jenis air tadi 1000 ya, kilogram per meter pangkat 3, dan massa jenis air raksa itu adalah 13.600 kilogram per meter kubik, gitu ya. Serta tekanan di titik 5 adalah tekanan udara luar. Nah, di 5 itu di sini ya. Nah, di 5 itu di sini tekanan udara luar ya, sebut saja PN0 ya. Nah, adalah 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Maka kita tuliskan ya, tekanan di 5. Nah, ini seperti yang kita pelajari kemarin ya, bahwa tekanan yang bersinggungan sama udara luar itu adalah tekanan udara itu sendiri. Itu P0 ya, 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. G-nya 10, tentukan kecepatan aliran air di titik 1 dan 2. Nah, itu ya.
Ini gampang nih. Wait, yang A. Yang A itu menentukan, ini ya, menentukan V1 dan V2. Nah, di sini enak nih, sudah ada diketahui Ki sama A-nya. Nah, kita tahu ya bahwa rumusnya Ki itu kan ini. Ki itu adalah A dikalikan V ya. Nah, ini. Sehingga nanti bisa sah ini kita katakan ya, bahwa nanti ini eh, masing-masing itu kita bisa cari Ki satunya dan Ki duanya. Ini. Ki satu itu kan adalah A1 kali V1 ya. Dan Ki duanya itu adalah A2 kali V2 ya. Maka kalau kita mau mencari V1 ini ya, di sini itu adalah I1 per A1 ya. Dan dengan cara yang sama, seperti ini ya, untuk mencari V2 itu adalah I2 per A2 ya. Nah ini, Q1-nya itu adalah 30 ya, cm pangkat 3 per sekon ya. Nah ini 30, A1-nya adalah 100 ya. Berarti nanti jawabannya adalah 0,3 ya. Nah, karena itu satuannya pakai cm dan sekon, berarti kecepatannya 0,3 cm per sekon ya. Itu. Nah ini. Kemudian nanti dengan cara yang sama untuk yang Q2 ya. Q2 itu adalah 30 juga. Bedanya nanti ini A2-nya itu adalah 30 ya. Nah, 30 bagi 30 itu adalah 1 cm per sekon. Nah, itu ya. Jadi kita sudah dapat ini dengan mudah ya, gitu. Kemudian PR kita berikutnya adalah mencari tekanan di titik 1, 2, 3, dan 4. Nah, gitu. Oke, let's go. Di sederhananya kita mencari ya P1 ini ya, P2, P3, dan P4 ya. Nah, ini. Oke, let's go. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Yang bisa kita cari itu langsung itu P2 itu di mana? P2, P2 di atas sini ya. Yang kita bisa cari sebenarnya nanti dari sini dulu. Nah, kita hubungkan aja 1 sama 5 aja. Karena di 5 sudah diketahui di sini. P1 sama P5. Gitu ya. Jadi, nah kita pakai Bernoulli aja ya. Gunakan azas Bernoulli di 1 dan 5. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui di sini. Tekanan pada 5. Gitu ya. Nah, maka di sini kita buat ya hukum Bernoulli-nya ya. Berarti di situ eh, P1 tambahkan rho GH. Nah, nanti ketinggiannya kita eh, tuliskan ya. Tambahkan setengah rho V1 kuadrat, yang mana V1 tadi sudah ada ya. Sama dengan P5, ya karena tekanan pada 5, tambah setengah, sorry, rho GH, tambahkan setengah rho V5 kuadrat.
Jadi sederhananya halnya itu sebenarnya selisih ketinggiannya kan antara ini dan ini. Nah, itu ya. Ini selisih ketinggiannya. Jadi kalau misalnya ini ya, jadi kita bisa buat ini aja. Kita anggap aja ini nol gitu ya. Patokannya ini misalkan ya, nol, maka nanti ini ketinggiannya di satu di sini nol, ketinggiannya 5 ini adalah H1. Nah, gitu aja. Itu ya. Nih, itu ya. Ini ketinggiannya H1, ya ini ketinggiannya di sini nol ya. Nah, ini itu. Jadi sederhananya perbedaan ketinggian antara dua titik ya. Antara titik satu dan 5 sini. Ketinggiannya sebesar ini, H1 ya. Seperti itu. Oke, let's go. Nah, ini ya. Sehingga kita bisa proses ini. Berarti P1 karena ini 0 ya, habis ya. Nah, ini tambahkan, ya ini ya, setengah rho P1 kuadrat sama dengan P5. Hati-hati tadi P5-nya sama dengan P0 ya. Tambah rho G1 tambah setengah rho. Nah, sekalian aja ya, V5 ya. Di sini kan, di sini kecepatan eh, di sini kan airnya diam ya di sini ya. Nah, airnya kan hanya bergerak di sini, di V1 dan di V2 ya, airnya hanya bergerak di situ. Nah, sehingga kita bisa anggap nanti kecepatan di 5 ini nol. Dia kan airnya tidak bergerak di sini, tenang di sini air raksanya. Jadi V5-nya itu adalah nol ya. Nah, gitu. Jadi ini segini ya, habis ya. Nah, itu. Oke. Nah, sehingga kita bisa proses sekarang. Nah, ini. Maka nanti ini P1 sama dengan P0 tambah rho G H1 kurangi setengah rho V1 kuadrat ya. Nah, masukkan ya nilai-nilainya ya. P0 itu 10 pangkat 5 ya. Rho-nya itu adalah, hati-hati, di sini rho apa? Rho-nya rho air ya. Kenapa? Kenapa rho air? Nah, sebentar. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Di sini, di 5 ini, kalau kita ambil H1-nya ya, H1-nya di sini kan diisi oleh ini ya. Sebentar, sebentar. Hmm, 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 hmm. Wait, wait, wait. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Sebentar, sebentar. Ini ya, di sini kan tidak ada cairannya. Wait. Iya, di sini ya, diisi apa ini? Di sini diisi air raksa ya. Nah, sebentar, ketinggiannya itu gini, gini aja. Kita coba ambil patokannya jangan dari sini. Patokannya ya. Ketinggian itu kan harusnya dari tanah ya, kayak coba ya. Dari nol ini ya, patokannya ya. Nanti ini ada H1, di sini ada H3, katakanlah di sini H0 gitu ya. Nah, ini. Oke. Jadi kita buat lebih umum ya. Nah, di sini H0, nah, H3, itu ya. 5 cukup sampai sini aja. Oke, oke. Sebentar, Kak. Ini terlalu terlalu straightforward ya. Kita harus betulkan ya. Wait, wait. Berarti, sebentar ya. Kita harus hati-hati sama ininya ya. Pro sama H-nya ya. Di H1 kan di sini. Ini H1 kan di sini. H1 isinya kan masih air ya. Karena di sini isinya masih air. Nah, berarti di sini rho-nya, rho air, G H1 ya. Nah, lalu di sini ke sini kan H3 ya. Di mana H3 di sini masih isinya masih air ya. Jadi itu masih, maka di sini H1 plus H3. Nah, jangan lupa. Nah, terus sampai ketika sampai sini Kak. Nah, sini ke sini yang merupakan H0 isinya sudah air raksa ya. Dari titik satu ya. Isinya air raksa. Berarti di situ
Ini tambahkan rho raksa G dikalikan H0 ya. Nah ini. H0-nya berapa? Nah itu emang nggak tahu. Tapi biarkanlah kita berekspresi dulu seperti ini. Nah oke. Yang ini sekarang ya. Tapi ini tetap 0 nih. Oke. Nah kemudian yang ini. Oke ya. Ketinggian di titik 5 Kak. Di sini ya. Nah ketinggiannya. Di sini ada H3 sama H0 yang isinya sama-sama air raksa ya. Jadi gitu. Berarti itu bagaimana Kak? Nah ini rho raksa dikalikan G dikalikan H3 tambah H0 ya. Nah ini. Oke, oke, oke. Nah, itu ya. Oke, nah ini bisa kita, nah ini baru betul Kak. Oke, sorry tadi salah ya. P1 tambah rho air. Nah ini biarkan aja ya. Oke, H1 plus H3 tambahkan rho raksa G H0 tambahkan setengah rho V1 kuadrat ya. P5-nya itu adalah tekanan udara luar tadi. Nah ini kalau kita jumlahkan jadi dua bisa ini ya. Rho raksa G H3 tambahkan rho raksa G H0 ya. Nah, coret ya ini ya. Ini sama ini. Coret ya kan sama Kak. Nah, akhirnya H0 kan tidak guna ya Kak ya. Nah, jadilah seperti ini Kak. Nah, sehingga kita bisa punya ini ya nanti ya. eh, P1-nya di sini kan sama dengan P0 ya. Tambah P raksa kalikan G kalikan H3 ya. Dikurangi rho air kalikan G H1 plus H3 dikurangi ini setengah rho P1 kuadrat ya. Nah, ya udah, maka kita bisa punya rumus ini ya. P1, P0 ya. Tambahkan ini, G-nya kita keluarkan ya, Kak ya. Nah, ini rho-nya rho apa di sini? Kalau rho yang ini rho-nya air ya. Karena di sini V1 itu kan masih air bahannya. Nah, ini ya. Oke, nah ini. Oh ya. G-nya kita keluarkan ya. Rho raksa dikalikan H3 dikurangi rho air kalikan H1 plus H3 ya. Kali setengah rho air V1 kuadrat ya. Nah, ya udah, ini lebih masuk akal ya. Maka kita hitung sekarang ini. Nah, itu ya kita hitung. Maka di sini P0-nya kan 10,5 ya. G-nya adalah 10, lalu raksanya adalah 13.600. Nah, H, H3-nya di situ adalah tadi adalah 50 cm ya. Kayaknya kita harus ubah ke meter deh kalau ini. Karena ini satunya saya ke meter ini. Berarti ini 0,3 ya. Ini 1 meter, ini 0,5 meter ya. Berarti H3-nya 0,5 ya. Rho airnya tadi 1000, H1 tambah H3. H1-nya 0,3, H3-nya 0,5. Berarti 0,8 ya. Setengah, rho airnya 1000, V1-nya itu adalah tadi V1-nya sudah kita cari ya, yaitu 0,3 cm per sekon. Hati-hati, di sini masih cm ya. Maka kita harus jadikan meter. Berarti kalau jadikan meter, itu kali 100 ya. Berarti kan 30 meter per sekon. Berarti kalikan 30 ya. Nah, ini ya. Ya udah, kita kalkulator dulu aja. Ini 13.600 kalikan 0,5, berarti ini 6.800 ya. Ini kan 800 ya.
Nah, berarti kalau kita proses 10 pangkat 5 kali 10 tambah 10 kali 6.000 ya, 500. Iya, 450.000 ya, yang ini. 10 pangkat 5 itu adalah 100.000 ya. Ini 10 kali 6.000 berarti kan 60.000 ya. Kurangi 450.000. Ya, 60.000 dikurangi 450.000. Berarti minus 290.000 Pascal ya. Atau min 290 kilo Pascal. Nah, kalau tekanan minus nggak masalah. Gitu ya. Masuk akal. Oke. Nah, seperti itu ya. Tapi itu kan baru P1 ya. P1 udah, P5 sudah. P5 sudah di awal tadi. Tinggal P2, 3, 4 ya. Kalau mau mencari tekanan di 2, itu di atas ya. Tapi jangan dulu deh yang 2. Yang 3 dulu deh. Yang 3 ya. Ini lebih gampang ya. Nah ini. Jadi ingat ya, prinsipnya tekanan di 3 itu, berarti kan gini ya. P3 berarti kan dipengaruhi sama tekanan di sini, di 1, P1. Jangan lupa ditambahkan apa? Tambahkan rho, dikalikan ini ya, G, dikalikan kedalamannya. Dari ini H1 plus H3. Nah, ini ya. Jangan lupa rho-nya rho apa? Karena di sini itu isinya air, berarti rho air. Nah, itu ya. Berarti P3 sama dengan C1 tambahkan rho air dikalikan G dikalikan H1 plus H3 ya. Nah, ini. Oke. P1-nya di situ tadi min 290.000 ya. Rho airnya adalah 1.000, G-nya adalah eh, apa? G-nya adalah 10, H1 plus H3 tadi kan eh, 0,8 ya. Nah, ini. Berarti kan min 290.000, 10.000 kali 10 kali 10 1.000 kali 10.000 ya. 10.000 kali 0,8 itu 8.000 ya. Itu 8.000 nih. Nah, ini. Berarti ini min 290.000 tambahkan 8.000. Nah, dia 282.000 ya, Pascal ya. Atau minus 282 kilo Pascal. Nah, itu ya. Itu kalau mau mencari P3. Lebih gampang P3 dulu. Tinggal P2 dan P4. Nah, P4 ini gampang juga dicari nih ya. P4 kan tekanan pada sini nih. Nah, sama juga ya prinsipnya ya. Kalau tekanan pada 4 di sini, P4 kan dipengaruhi sama tekanan di ujung sini, tekanan udara ya. P0 tambahkan apa, Kak? Ingat, tekanan itu kan ditambahkan rho GH ya. Rho GH. Dan sini ke sini, kedalamannya H3. Nah, dan dari sini ke sini, itu diisi apa? Diisi air raksa kan? Di rho raksa ya. Nah, ini. Itu. Berarti P4 itu sama dengan B0 tambahkan rho raksa dikalikan G dikalikan H3 ya. Nah, ini. Oke, tinggal kita cari ini. Itu ya. Nah, P0-nya tadi kan 10 pangkat 5 ya. Rho raksanya 13.600 ya. Q-nya adalah 10. H3-nya tadi adalah 0,5 ya. Nah, ini ya.
10 pangkat 5 itu adalah 100.000 ya. Ini 13.600 kali 10 kali 0,5 ya. Ini yaitu 68.000 ya. Maka hasilnya adalah 168.000 eh, Pascal ya. Atau bisa juga ditulis jadi 168 kilo Pascal. Nah, itu ya Kak ya. Jadi kita harus tahu prinsipnya secara mendetail ya. Kalau kita bicara fluida ya. Nah, kayak gitu. Nah, yang terakhir nanti kita bisa cari ini P2 ya. Nah, P2 itu yang paling ujung nih di sini. Nah, ini. Nah, kalau mau mencari P2, ya bisa kita gunakan Bernoulli ya. Kenapa kita nggak bisa pakai ini P2? P2 misalkan tekanan di sini. P2 sama dengan, ya sorry, nanti tekanan di sini misalkan. Nah, P berapa misalkan ya? P2 tambah rho GH2. Bisa juga sebenarnya. Cuma kita PR-nya adalah kita harus tahu tekanan di sini. Nah, itu yang berat. Itu yang harus kita cari. Masalahnya. Itu ya. Dan masalahnya di sini nggak ada kecepatannya berapa. Itu butuh variabel banyak. Jadi paling gampang kita bisa analisis menggunakan Bernoulli lagi. Gitu ya. Gitu. Oke. Kita ambil dua titik lah ya. Paling gampang ambil aja titik satu di sini, satu dan dua di sini. Nah, gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah sekarang, gitu ya, azas Bernoulli ya, di titik satu dan dua ya. Berarti pertama di sini, ini ya, P1 ya. Nah, ini. Nah, jangan lupa rho GH-nya ya, di titik satu ya. Nah, di titik satu tadi sama ya. Titik satu di sini ya, titik satu sini ada H1 dan H3 yang isinya dalam air ya. Nah, itu berarti nanti kita buat P1 rho air dikalikan G H1 plus H3 ya. Dan jangan lupa ada yang diisi dengan air raksa ya pada ketinggian ini H0 ya. Nah, di sini nih. Nah, ini ya H0 ya. Diisi oleh air raksa di sini. Yang garisnya loreng-loreng itu. Maka di situ ya tambahkan rho raksa ya dikalikan G dikalikan H0 ya. Nah, jangan lupa tambahkan kecepatannya ya setengah rho rho apa di V1 tadi rho V1 kuadrat kan diisi air ya. Nah, gini ya. Kenapa? Karena kecepatan v satu adalah kecepatan air, bukan kecepatan raksa. Nah, itu ya. Kemudian kita ambil yang P2 ya. Nah, P2 itu tinggi sekali di sini. Nah, ini ya. Tuh, di ujung sini. Nah, ini ya. Maka di P2 ya ini kita masukkan aja gitu ya. Nanti P2 itu tekanannya. Oke. Nah, ambil aja di sini duanya ya. Boleh nih sini. Tuh, boleh seperti itu boleh. Terus ada ketinggiannya juga ya. Tuh. Oke. P2, jangan lupa ya, dari sini ke sini kan tidak ada apa istilahnya, dari sini ke sini ketinggiannya kan di sini ke sini ya. Nah, ini kan di sini kan tidak ada row-nya ya, alias tidak ada fluidanya di situ ya. Nah, jadi eh, tidak bisa dijadikan pertimbangan ya. Jadi P2-nya hanyalah itu. Itu ya. Oh, bukan, sorry, bukan, bukan, bukan. Nah, sebentar.
Wait. Iya ini ya, isinya fluida ya, ini ya, H2 fluida. Terus nanti ini ada tuh ya, nanti bisa dilanjutkan ya nanti ya. Tambahkan nanti ini P2, nanti kakaknya bisa proses ya. Rho-nya rho air, kalikan G, ketinggiannya H2 ya. Ini, isinya kan di sini air ya. Nah, kemudian di bawahnya nggak ada lagi ya, di bawahnya ya. Nah, ini. Eh, nggak cuma H2 sih harusnya ya, di sini ya. Di sini sampai ini juga ya. Sampai H1 sampai H3 juga ya, isinya air semua ya. H1, H3, tambahkan yang lalu raksa di bawah itu. Nah, ini ya. Nah, jangan lupa ada ketinggian sebesar segini, H0 ya. Nah, sebesar H0 itu. Yang isinya air raksa tadi. Lalu raksa, G dikalikan H0 ya. Nah, ini. Ya udah, sejatinya nanti bisa lebih sederhana ini kan. Nah, jangan lupa ya, tambahkan apa lagi? Variabel ini. Nah, ini jangan lupa nih, setengah rho, rho air ya, dikalikan V2 kuadrat ya. Yang bisa kita coret yang mana? Ini, rho raksa GH0 ya. Nah, ini ya. Nah, ini, rho air G H1 H3. Nah, di sini ada rho air G H1 H3. Coret aja. Nah, habis ya. Jadi memang menyisakan rho air GH2 itu. Sederhananya hanya perbedaan ketinggian, Kak. Itu, sejak awal. Nah, ini P1 tambahkan ini ya, setengah rho air. Jadi gampangnya gini, kalau Bernoulli ada dua titik, satu dan dua, boleh langsung diambil salah satunya nol, sisanya itu adalah perbedaan ketinggian antara satu dan dua. Berapa perbedaan ketinggiannya antara satu dan dua? Sini, satu dan dua di sini. Ketinggiannya sebesar segini kan? Tidak lain dan tidak bukan adalah H2. Nah, coba kita cek di sini. Sisa H2 di sini kan? Coba kita cek ya. Ini rho air V1 kuadrat, di sini V2 ya. Nah, di sini rho air G dikalikan sisa H2. Nah, itulah yang saya maksud tadi. H2 ya. Nah, tambahkan. Jadi boleh langsung, nanti kalau misalkan kakaknya mau nulis eh, ini ya, misalnya ya, cara cepatnya ya, ini langsung diambil nol, di sini misalkan diambil nol, Rogi hanya nol, di sini langsung ditulis H2 boleh, nanti dapatnya persamaan yang ada di sini nanti. Nah, ini ya, nah, persamaan sepanjang ini. Nah, gitu. Lebih gampang. Itu ya. Nah, kemudian row raksanya sudah habis ya. Nah, ini ya. Oke, kita dapatkan P2-nya kalau gitu ya. P2-nya kita butuhkan soalnya. Saat ini P1 tambahkan setengah rho air dikalikan V1 kuadrat dikurangi setengah rho air dikalikan V2 kuadrat ya. Dikurangi rho air G dikalikan H2 ya. Ini P1 tambahkan setengah rho air ya. Nah, ini V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Dikurangi apa? Rho air dikalikan G dikalikan H2 ya. Nah, ini. Oke, ya udah tinggal masukkan nih tugas kakaknya nih. Nah, ya jadi rumus jadinya saya tandai dengan warna biru ya. Ini ya. Ini kok P1, ini P2 ya. Maka ini P2, P1-nya tadi sudah dapat ya. P1-nya tadi min 290.000 ya. Itu ya. Tambah setengah ini ya. Rho airnya 1.000 ya. V1 kuadrat min V2 kuadrat ya. Nah ini. Tadi V1 dan V2-nya sudah kita dapat di awal nih. Nah ini ya.
V1-nya tadi berapa ini? V1-nya adalah 30, dan ini jangan lupa dijadikan astaga. Astaga, salah ya. Maaf, 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 maaf. Sentimeter ke meter itu kan dibagi 100 ya. Kali ini 0,03 ya, Kak ya. Ini ya, 0,03 ya. Ya, ini 0,01. Ini 0,003. Ya, ini 0,01 meter soalnya. Ya udah, V. Maka kita harus revisi yang mana ini? Ini ya harusnya ya. Ini jadinya tadi 0,003 pangkat 2 ya. Wait, wait, kita revisi dulu. Kali 1000 bagi 2. Tapi kecil sekali tuh tekanannya. Akibat kecepatan ya. Sebesar 0,045 ya. Iya, ini kan dibagi 100 ya. Heeh. Ini ya. 100 pantesan kok negatif. Sedangkan yang satunya positif. Nggak ada yang salah dengan negatif. Cuma di sini itu, yang ini tuh positif. Yang P4, masa yang satunya positif, satunya negatif dengan titik yang sama, gitu ya. Ini hasilnya pasti mendekati 160.000 ini. Ini ya. Ini hasilnya adalah 159.999,995 Pascal ya. Bulatkan aja ya, biar gampang ya Kak ya. 160.000 Pascal, gitu ya. Atau jadikan aja 160 kilopascal. Nah, berarti kalau itu berubah, ini juga berubah dong. Itu 160.000 ya. Nah, ini 160.000. Maka hasilnya adalah 168.000 Pascal atau 168 kilopascal. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, P3 dan P4 itu tekanannya sama, Kak. Masuk akal nggak? Masuk akal, karena di titik yang sama. Nah, di sini ya, ini ya, 3 dan 4. Di sini tekanannya sama, ya. Harus sama memang. Kenapa? Karena pada titik yang sama. Sebenarnya nggak sama-sama banget sih, karena ada selisih sebesar ini. Ada selisih sebesar 0,045 itu. 0,045 itu. Itu ya. Itu. Jadi kita harus hati-hati ya, Kak ya. Nah, ini. Oke, sudah betul ya. Kenapa demikian? Karena kemarin kita waktu mengerjakan soal ini, kita pernah asumsi, kita bukan bukan pernah asumsikan, kita pernah ambil tekanan di sini dengan tekanan di sini itu sama. Untuk mencari tekanan di sini kan, ya kemarin kan, itu sudah pernah kita bahas kemarin ya. Nah, seperti itu. Sehingga P3 pasti sama dengan P4, nggak mungkin beda. Ya, mungkin ada slightly differences sebesar 0,045, it's okay, nggak masalah. Karena apa? Karena ada berbeda, karena di sini sedikit dipengaruhi sama kecepatan di sini, di titik sini. Nah, ini V1 ya. Nah, ini. Sedangkan yang di sini, airnya tenang di sini. Nah, airnya tenang. Kecepatannya nol di sini. Sehingga it's okay. Nggak masalah. Itu ya. Sehingga di sini sudah sesuai fisika ya. Nah, ketiga ini sama dengan P4. Ya, tadi kok saya belum curiga, baru baru curiga setelah di akhir ya. Itu. Jadi itulah pentingnya hati-hati dalam mengerjakannya, Kak ya. Nah, V1-nya tadi kan 0,003 ya. Pangkat 2. V2-nya tadi itu adalah ini ya, 0,01 ya Kak ya. 0,01 jadinya 1000
G-nya 10, H2-nya adalah H2-nya adalah berapa Kak? 1 meter ya. Iya. Nah, ini berarti ini salah nih. Bukan 290, berarti 168 ya. Iya, berarti ini 168.000. Oke, kita kalikan dulu ya, itu ya. Kali 500 ya. Jadi minus ya. Minus 0,0455. Jadi minusnya hanya slightly differences. Jadi, kecil sekali akibat kecepatan ya. 10.000. Oke. 98 kurangi 10.000 kurangi 0,0455 ya. Sebesar 157,999,9545 ya. Atau kita tuliskan aja 158.000 ya, Pascal. Atau 158 kilo Pascal. Nah, itu ya Kak ya. Oke, itu ya. Memang cukup lama ya, karena memang pembahasannya banyak. Oke, nah ini ada soal fluida yang lain ya. Nah, tapi kita tahan dulu aja deh. Nah, agar pembahasan kita semakin banyak ya, kita bahas termodinamika. Nah, di sini ya. Tuh. Tapi yang di sini sekarang babnya itu lebih ke bab yang eh, baru ya, yaitu tentang apa? Tentang siklus sel. Tentang bukan siklus sel, apa namanya? Tentang efisiensi. Nah, itu. Oke. Oke, let's go. Ya, kita mulai ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, pertanyaannya di sini sekarang itu ada efisiensi siklus ya, dan efisiensi siklus Carnot yang beroperasi antara temperatur tertinggi dan terendah dalam siklus. Nah, itu ya. Nah, let's go. Kita tunjukkan ya. Gambar di bawah menunjukkan siklus reversible gas monoatomik 1 mol ya. Nah, ini. Tuh. Nah, asumsikan bahwa P sama dengan 2P0 ya. V sama dengan 2V0. Jadi tekanan akhir P di sini ya. Jadi di sini ya, ini kan adalah P ya. P di sini adalah P0 ya. Nah, ini ya. P itu sama dengan 2 kali P0. Nah, ini. Dua kalinya. V, 2 kali V0. Ini ya. Nah, volume di sini V0 dan volume di sini adalah V ya. Nah, di mana V-nya itu sama dengan 2 kali V0 ya. Nah, ini V0-nya 1,01 ya, kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Dan V0-nya adalah 0,0225 ya, meter pangkat 3 ya. Nah, ini. Oke, wait.
Bentar. Oke ya. Oke ya. Nah, yang pertama di sini apa? Tentukan kerja dalam satu siklus. Ya. Oke. Yang A, mencari kerja ya. Kalau mencari kerja bagaimana? Nah, namanya luas bawah grafik ya. Nah, luas grafik ya. W itu adalah luas grafik ya. Nah, ini. Nah, sini ya. Gitu. Nah, ini ya. Tadi kita harus tahu panjang dan lebarnya dong. Nah, ini. Panjangnya itu segini. Nah, panjangnya itu kan ini. V dikurang V0 ya. Lebarnya ini adalah P dikurangi P0 ya. Nah, ya udah panjang kali lebar. Ini ya. Panjang kalikan lebar ya. Nah, panjangnya tadi kan itu ya. P ya, V dikurangi V0 dikalikan P dikurangi P0. Ya kita proses. Tadi V-nya sama dengan ini ya. V-nya sama dengan 2 kali V0 dan P-nya sama dengan 2 kali P0. P ya. Itu. Maka ini sama dengan 2 kali V0 dikurangi V0 ya. P-nya 2 kali P0 min P0 ya. Berarti ini 2 V0 kurangi V0. V0 ya. Ini kali P, P0 ya. Ya udah masukkan. V0-nya tadi kan 0,0225 ya. 0,0225 meter kubik. P0-nya itu adalah berapa? 1,01 kalikan 10 pangkat 5 Pascal ya. Dan ini satuannya sudah SI ya. Jadi kita tidak usah ubah lagi, Kak. Nah, tinggal kita kalikan aja. 1,01 kalikan 0,0225 ya. Itu 0,022725 ya. Kalikan 10 pangkat 5 ya. Nah, ini. Tuh. Atau boleh juga kita jadikan satu angka di belakang koma ya. 2,2725 kalikan 10 pangkat 2 ya. 3 ya. Nah, ini. Hmm, itu ya. Joule. Nah, seperti itu, Kak. Itu kalau kita mencari kerjanya ya. Oke, let's go. Nah, yang berikutnya. Tentukan energi yang ditambahkan selama proses ABC ya. Nah, ABC, berarti A ke B, B ke C ya. Ini ya. Maka nanti ini kita cari ya. Ini, mencari Ki ABC ya. Ya udah, berarti ini Ki ABC itu kan nanti ada dua proses ya. Yaitu ada proses AB dan ada proses BC ya. Berarti ini Ki AB tambahkan Ki BC ya. Nah ini. Oke. Nah, kita kaji dulu ya Kak ya, masing-masing ya. Nah, Ki AB itu kan berada pada proses apa ini? A ke B ya. Dari A ke B itu kan dari sini ke sini ya. Itu kan di sini di A di sini kan volumenya V0, di B di sini volumenya tetap V0 kan. Jadi kalau garisnya lurus ini itu volumenya konstan ya. Jadi volumenya konstan. Volumenya konstan ya. Sedangkan yang BC di situ ya. BC itu sini sini BC kan. Nah, BC sini ke sini ya.
Di BC di sini, tekanan di B, tekanannya P, di C di sini, tekanannya masih P. Sama-sama P kan? Berarti apa di BC itu? Pada tekanan cons konstan, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Bisa juga pakai rumus yang W plus delta U itu juga boleh, nggak masalah. Oke, coba kita proses ya. Nah, ini. Oke, yuk kita cari ya. Ada rumus lain sebenarnya. Nanti kalau misalkan pada volume konstan, itu ini rumusnya ya. QAB itu ini ya, jumlah molnya dikalikan CV dikalikan delta T ya. Nah, delta T AB. Nah, berarti gini, kalau penjabaran rumusnya N, CV, ini kan fasenya berubah dari A menjadi B. Berarti perbedaan suhunya, suhu B kurang suhu A. Apa itu CV? Nah, CV itu adalah kapasitas panas ya. Kapasitas panas saat volume konstan ya. Nah, seperti itu Kak. Nanti yang BC kan pada tekanan konstan kan? Nah, sama juga ini perumusannya. QBC N karena tekanan konstan berarti kita pakai CP nanti ya. CP situ kalikan delta T karena fasenya BC berarti delta T BC ya. Berarti ini N CP BC itu artinya fasenya berubah dari B jadi C. Berarti perbedaan suhunya, suhu akhirnya suhu C dikurangi suhu B. Nah, apa itu CP? CP itu adalah ini ya, kapasitas panas panas itu ya saat tekanan konstan ya. Nah, ini gitu. Ingat-ingat rumusnya ya. Nah, ini paling gampang kita rumusnya CP dulu. CP itu rumusnya gini kalau nggak salah. Ini CP ya. CP itu rumusnya ini. 3/2 NR ya. 3/2 R. Kalau monoatomik ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi masukkan aja rumusnya di sini ya. Sehingga di sini I BC di sini 3/2 N kali R ya. Di situ PC dikurangi TB ya. Tuh. Nah, ini ya. Ini hati-hati kalau CV itu bagaimana? Kalau CV itu rumusnya ada hubungannya sama CP. Nah, CV itu rumusnya ini. CP tambahkan NR. Jadi harus tahu CP-nya dulu. CP-nya kan 3/2 ya. Tuh. 3/2 R ya. Tambahkan R. Nih, berarti kan 3/2 R tambahkan R ya. Ini berarti kan jadinya 5/2 ya. Nah, ini. Kita masukkan ya di sini. Berarti N kalikan CV. Berarti kan 5/2 NR itu ya. Kalikan itu TB min TA. Gitu ya, Kak ya. Oke, tinggal kita masukkan aja ke dalam proses ini. Maka Q total ya, Q A B C itu ada kalor akibat AB dan kalor akibat BC ya. Nah ini, masukkan ya. Nah, AB-nya
itu adalah ini ya, 5/2 NR ya. Ini TB min TA ya. BC-nya 3/2 NR ya. TC min TB ya. Nah ini. Oke, yuk. Nah, sekarang bagaimana cara nyari temperaturnya? Sementara di sini tidak ada temperaturnya. Di sini. Itu ya. Oke. Tapi yang diketahui di sini hanyalah tekanan dan volumenya. Nggak masalah. Jadi misalnya nih, kita kan butuh AB sama BC ya. Di sini yang diketahui, di titik A itu, itu ya, tekanannya kan P0 ya. Ini, A. Itu ya. A itu tekanannya P0. Dan di B, tekanannya berapa itu? Di B. P kan? P yang mana sama dengan 2P0 kan? Nah, kita ambil A dan B dulu deh, biar gampang ya. VA itu adalah tekanan volume di VA, volumenya V0, dan volume di B, volumenya sama. Di sini kan sama. Di B ini kan, kalau kita tarik garis ke bawah, volumenya masih sama-sama V0 ya. Nah, itu. Nah, informasi ini kita gunakan untuk menghubungkan eh, temperatur A dan temperatur B. Jadi kita bisa kerjakan yang ini dulu. Itu ya, TB min TA ya. Nah, ini. Nah, jadi gampangnya seperti itu. Oke ya. Maka yang bagian ini bisa kita proses nih. Ini ya. Ini ya. Pakai persamaan apa? Pakai persamaan gas ideal. Nah, gitu ya Kak ya. Ini. Tuh. Tadi kan gini, antara A dan B, tadi kan gini ya. PA, PA, TA ya. Itu sama dengan PB, VB, TB. Biar kita tahu hubungannya apa satu sama lain. PA-nya, P0, PA-nya, P0 dibagi TA ya. Ini PB-nya adalah 2P0 ya. VB-nya adalah P0, TB ya. Nah, ini coret ya. P0, P0, V0, V0 ya. Maka di sini, nanti ini, TB-nya sama dengan 2 kali TA ya. Nah, itu. Jadi bisa lebih sederhana sekarang. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa perlakukan yang B sama C. Nah, di sini PB-nya itu kan 2 kali P0 ya. Nah, VB-nya itu adalah V0 ya. Nah, yang bagian yang C, gitu ya, bagian yang C itu, ini ya, ini ya, di C di sini, C, ini kan volumenya V, tekanannya P kan. Nah, sama-sama tidak ada nolnya ya. VC-nya adalah P, VC-nya adalah V, gitu ya. Yang mana ini sama dengan 2 kali P0, ini kan sama dengan 2 kali V0. Tahu itu di mana? Nah, di awal tadi kan ada disebutkan. Maka kita bisa membuat persamaan keadaan antara B dan C. Tadi kan gini ya, PB kali VB dibagi TB ya, sama dengan PC, VC, TC ya. Nah, ini. Jadi kita menyederhanakan variabelnya, Kak. Gitu ya. Ini. Oke. Maka masukkan ya, PB-nya 2 kali P0, VB-nya adalah V0. Nah, dibagi TB. Nah, ini ya. PC-nya adalah 2 kali V0, VC-nya adalah 2 kali V0 dibagi TC ya. Nah, ini. Coret ya. Coret, coret, coret. 2 bagi 2, 1. Tapi di sini TC 2 kali TB ya. Ini. Nah, kita jadikan sama-sama TA boleh ya. Jadi jadikan TA aja boleh.
Kalau TB-nya 2 kali TA, berarti di sini 2 kali 2 TA ya. Berarti TC-nya sama dengan 4 kali TA. Gitu ya. Oke, gitu ya Kak ya. Maka di sini jadinya Q ABC ya sama dengan 5/2 NR, TB-nya adalah 2 kali TA ya. Ini TA-nya ya TA aja. Jadikan TA semua nih. Nah, ini tambahkan 3/2 NR. Nah, TC-nya itu sama dengan 4 kali TA ya. Ya kan? Nah, TB-nya ini sama dengan apa? 2 kali TA ya. 2 kali TA ya. Nah, ini. Nah, bisa kita proses ini. Sehingga di sini jadinya 5/2 NR ya, 2 TA kurangi TA, ya adalah TA ya. Nah, di sini 3/2 NR, 4 dikurangi 2, 2 TA ya. Nah, jadi kan sama sekarang variabelnya. Kan TA-nya belum diketahui, Kak. Nggak masalah. Nah, ini kita proses saja. Berarti di sini, nah, nanti kita akan tahu indahnya. 5/2 NRTA ya. Ini tambahkan 3 NRTA ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jumlahkan aja. 5/2 tambah 3 ya. Ini ya. 3 kali 2, 6 tambah 5, 11 ya. 11/2 ya. Maka hasilnya adalah 11/2 NRTA. Nah, gitu ya Kak ya. Tuh. Oke, coba kita cek lagi ya. Loh, AB-nya itu apa tadi? AB-nya, sorry. AB-nya itu 5/2 ya. AB-nya 5/2 ya, betul ya. Karena volume konstan, terus BC-nya tekanan konstan ya. Oke. Loh, sebentar. Oh, sorry. Aku kebalik rumusnya, Kak. Wait, wait, wait. CV itu 5/2. CV itu, sorry. CP itu baru CV plus NR. Ini ya. Sorry, sorry, sorry. My bad. Ini CV-nya itu 3/2 R tambah R ya. 5/2 R. Nah, pantesan kok aku sadaran yang salah, tapi apa gitu ya. Nah, CP-nya ini baru 3/2. Ini ya, itu ya. Ya udah, tukar aja angkanya ya. Nah, ini 3/2. Nah, ini, maklum ya, rumus dasar ini kadang-kadang sering kebolak-balik. Lupa saya. 3, 3, 3 ya. 5/2, 5/2, 5 ya. Berarti 13/2 ya, Kak ya. Oke. Ya udah. Nah, sekarang bagaimana ini? Nah, ingat ya, persamaan gas ideal ya, Kak ya. Karena di sini kan pada TA ya. Maka sebenarnya sah-sah saja. Mas, mau dijadikan TB boleh nggak? Boleh. Jadikan TC boleh nggak? Boleh-boleh aja. Karena ujungnya kita akan pakai ini. Persamaan gas ideal. Nah, masih ingat ya? Kan TA nggak diketahui. Maka kita bisa gunakan persamaan gas ideal. Apa rumusnya? PV, nah, NRT ya. Nah, mana yang kita pakai? Karena di sini Pak adanya TA, berarti T-nya TA, P-nya PA, V-nya VA. Nah, masukkan rumusnya Kak. Maka di sini PA-nya tadi kan sama dengan apa tadi PA-nya?
PA-nya P0, ini ya, PA-nya P0, VA-nya V0. Nah, itu ya. Berarti itu P0 kali V0 sama dengan NRTA. Maka NRTA di sini diganti ya. Sehingga QABC sama dengan 13/2 dikalikan P0 dikalikan P0 ya. Yaudah, tinggal kita masukkan aja angkanya. 13/2, P0-nya tadi kan 1,01 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, V0-nya 0,225 ya. Oke, kita hitung ya. 1,01 kali 0,225 ya. Kali 13 bagi 2. Seperti ini Kak, jawabannya kalau sudah. misalnya perhitungannya kayak gini nggak boleh pakai kalkulator ya? Harusnya boleh sih. Nggak masalah. Nggak tahu, tergantung sistem ya. Itu. Nah, tapi ITB itu bakal lebih menghargai cara daripada jawaban akhir. Jadi usahakan menemukan ini sudah harus benar. Bahwa nanti hitungannya demikian itu sudah urusan lain. Bisa menemukan ini aja sudah 100 nilainya. Gitu. Proses kita kan 90% matematika, 10% kalkulator. Nah, sejak awal ya. Jadi kan matematis. Ini dari awal sampai ke bawah ini semuanya matematis ini. Nah, ini sampai sini matematis kan. Hitungannya baru sekecil ini. Jadi doesn't matter sebenarnya kalau masalah kalkulator itu. Belakangan nggak apa-apa. Caranya yang penting ya kayak. Atau bisa jadi soal yang keluar disuruh menyatakan dalam bentuk variabel. Ya, tentukan jawaban ini dalam variabel apa dan apa misalkan. Ya ini jawabannya. 13/2 P0 V0 gitu. Tergantung yang diminta juga gitu. Hmm. Oke, cukup panjang. Yang berikutnya di situ ada efisiensi ya. Nah, ini, efisiensi siklus. Ya. Nah, kita bisa bandingkan ya nanti ya. Oke, let's go. Efisiensi siklus. Nah, ini sudah masuk hukum dua termodinamika sebenarnya. Oke, nih. Efisiensi siklus ya. Nah, ini jangan lupa nanti itu efisiensi itu adalah ini ya. Rumusnya W usaha kerja dibagi dengan kalor ya. Nah, kalor yang tinggi, KH ya. Nah, KH itu adalah height. H itu height. Berarti kan kalor yang tinggi. Kalor yang tinggi. Nah, sebenarnya W ini juga bisa dijabarkan. Kalor tinggi dikurangi kalor yang rendah. Nah, ini ya. Ini kalor yang tinggi gitu ya. Nah, kalor yang tinggi itu sudah pasti kalor yang masuk. Karena yang namanya kalor itu bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah kan. Nah, gitu ya. Dalam hal ini itu adalah kalor H itu adalah kalor ABC tadi. Nah, gitu ya. Gitu. Atau bisa kita tuliskan gini, 1 min IL per QH ya. Ingat ya, ini bukan rumus yang banyak, tapi ini hanya penyederhanaan rumus. Gitu ya. Jadi rumus itu satu, ini sebenarnya. Gitu. Nah, mana yang kita pakai? Karena kita sudah ada QH-nya dan sudah ada W-nya, ya tugas kita tinggal memasukkan aja nanti ke perumusan. Gitu ya. Nanti juga bisa diganti ini. Nah, Q-nya, QL itu, nah, QL itu diganti TL, suhu low, suhu yang rendah, QH-nya diganti TH, suhu yang high, gitu ya. Arti ini QL
itu adalah ntar kita tuliskan di sini ya, biar jelas ya. Ini KL itu kalor yang low, rendah ya. Yang rendah sudah pasti kalor yang keluar. Ini kalor yang keluar berarti kan yang BCD ya nanti ya. Nah ini kan gini kita memahaminya ya, ABC. Nah ini, nah tak tuliskan di sini deh biar gambarnya nggak rame ya. Karena kalau kita punya siklus gini, kalau kita punya siklus gini ya, nah, ini, PV ini ya. Nah kemudian ini seret 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 ini ya. Ini ABC, nah, CD. Nah ini kalau yang masuk sini, seret, yang IH ya. Nah ini terus keluar ini. Yang masuk berarti lewat ABC. Nah ini ya. Yang keluar berarti CDA ini ya. Gitu ya. Oh sorry ini kebalik. Nah, ini ya. Berarti kalau yang low yang keluar. Nah gitu ya. I CDA. Nah seperti itu. Ya udah berikutnya tinggal menghitung aja. Masalah mudah sekarang ya menghitungnya. Efisiensi berarti kan di situ sama dengan W per KH ya. Nah, Ki ABC ya. Ya udah. Nah, makanya kita nyatakan dalam persentase nanti ya, Kak ya. W-nya, ingat kita tidak usah mengambil hasil ininya karena jelek. Kita gampangannya ambil ininya aja. Nah, V0 P0 itu aja ya. W-nya itu adalah tadi V0 kali P0. Nah, kalau hitungan sederhana nggak butuh kalkulator nggak masalah. Yang kalkulator itu biasanya akar ya, akar itu susah. Kalau hanya perkalian, kukira mudah lah. Terus Ki ABC yang tadi kan ini 13/2 P0 V0 kan? Iya, 13/2 V0 kali P0 ya. Nah, ya udah, coret, coret ya. Berarti hasilnya adalah 2/13. Nah, itu ya. Nah, berarti kalau kita hitung di sini nanti ini 2/13 tuh eh, desimalnya itu berapa gitu ya. 2/13 itu kan 0,154. Jadi kita nyatakan dalam persen, berarti 15% ya. 15,4%. Gitu ya. Jadi kecil juga efisiensinya ya. Nah, seperti itu. Tapi nanti ini kita bisa bandingkan juga ya, bagaimana kita menghitung efisiensi Carnot pada suhu tinggi dan suhu rendah, gitu ya. Yang D yang pertanyaannya ya, efisiensi mesin Carnot ya. Ini diambil pada suhu. Kalau kita bicara suhu ya, nah berarti kan di sini ada 4 titik ya kak ya. A, B, C, D. Persoalannya siapa yang jadi tinggi, siapa yang jadi rendah. Jadi ada 4 suhu nih. TA, TB, TC, dan TD. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, kita bisa bandingkan aja di sini tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan suhu TA-nya biarkan TA ya. Nah, tadi kan TB-nya berapa? 2 kali TA ya. TC-nya tadi berapa TC-nya? TC-nya itu adalah TC 4 kali TA ya. Nah, ini. Kita ambil yang tertinggi dan terendah, Kak. 4 kali TA dan TD-nya itu pasti, nah TD-nya itu pasti nggak lebih tinggi dari situ. Nah, itu ya. TD-nya boleh nih kita uji misalkan ya. Kita ambil aja C sama D ya. Kita ingin tahu suhunya seberapa. Misalkan kita ambil PD, VD, TD ya. Ini sama dengan VC, VC, TC ya. Nah, coba kita cek. Tekanan di D itu berapa, V di D itu berapa. Sehingga kita tahu apakah TD ini, apakah TD itu yang tertinggi. Nah, itu pertanyaannya. D kan di sini ya, D ya. Di sini D ini volumenya V, P-nya itu adalah P0 ya. Itu. Berarti VD itu volumenya V, PD itu volumenya, PD itu P0.
V-nya sama dengan 2 kali V0. Ya kan ya? Masukkan aja. Nah, PD-nya P0, VD-nya 2 kali V0 ya, dibagi TD ya. Nah, PC, tadi PC sudah tahu ya, PC, VC ya. PC-nya 2 P0, VC-nya 2 V0 ya. 2 V0, 2 P0 ya, bagi TC ya. Nah, ini, coret ya, coret ya. Maka di sini, TC sama dengan 2 TD ya. Atau TD-nya setengahnya TC ya. Apakah dia tertinggi? Kita bandingkan. TC-nya kan 4 kali TA ya, ini ya. Nah, ini, coret, coret ya. Berarti hanya hanya 2 kalinya. Jadi, karena, nah, maka kita ambil ya, yang tertinggi dan terendah. Nah, ini ya, yang tertinggi ini, terendah ini. Nah, maka perumusan efisiensi tadi itu bisa kita ubah. Ini ya, karena kita pakai efisiensi mesin Carnot. Mesin Carnot itu rumusnya sudah spesifik ya, Kak ya. Nah, ini QL diganti TL, ya, T low, terus ini QH di sini diganti TH pada suhu tinggi. Nah, gini ya, itu. Jadi ini low temperatur, ini merujuk pada high temperatur. Nah, gitu ya. Maka kalau kita masukkan di sini satu min TL, siapa yang rendah di sini? TA, gitu ya. Siapa yang tinggi di sini? TC. Nah, gitu ya. Kita lihat apakah efisiensinya lebih besar daripada perhitungan kita kalau kita gunakan efisiensi mesin Carnot ya. Mesin Carnot itu mesin dengan fase tertentu, gitu ya. Itu. Nah, ini fasenya apa? Nah, itu nanti nggak masalah lah, kita gak usah bahas ya karena panjang juga ceritanya itu nanti. Nah, ini TA-nya itu berapa tadi? TA-nya ya TA. Nah, TC-nya itu berapa? 4 kali TA. Jadi ya, coret-coret ya. 4 ini kan jadinya 1 dikurangi seperempat. 1 kurangi seperempat itu kan 3 per 4 ya. 3 per 4 itu kan 0,75. 0,75 itu kan 75%. Jadi efisiensinya jauh lebih tinggi kalau kita gunakan efisiensi mesin Carnot. Ya karena mesin Carnot memang lebih tinggi efisiensinya. Gitu ya. Itu berbanding ini hanya 15,4%. Nah, gitu ya. Itu yang harus kita eh, ketahui baik-baik ya masalah mesin gitu nanti. Nah, seperti itu. Jadi nanti kakaknya kalau misalkan menghadapi soal termodinamika ya, tuliskan dulu semua variabel yang diketahui ya. P-nya bagaimana, V-nya bagaimana di setiap titik gitu ya. Terus kemudian yang kedua, harus ketahui rumus-rumus dasar mencari W dan Q. Delta U juga boleh, delta U. Gitu ya. Kalau mencari W gampang ya. Mencari W tadi, mencari W itu sederhananya, hitung aja luas bawah grafik. Kalau mau mencari Q, ini ya, sudah jelas di sini ya. Tapi ini rumus yang saya kasih, itu hanya rumus pada volume konstan dan tekanan konstan ya. Nah, ini. Bagaimana nanti kalau misalkan kita berhadapan dengan suhu konstan? Nah, itu jadi PR lagi tuh, kalau suhu konstan. Nah, tapi sebenarnya sudah kasih semua ya, pada suhu konstan ya. Itu, itu ya. Nanti, kalau key-nya tuh enak, bisa pakai ini. Tuh ya. Nah, iya. Coba dicek ya catatannya ya. Kalau misalkan ini, misalkan kita berurusan dengan eh, yang namanya suhu konstan ya. Nah ini, tuh, suhu konstan berarti kan ini delta U-nya tuh nol ya. Kenapa? Karena kan gini, 3 per 2 NR delta T ya. Karena kan delta T-nya nol, berarti nol. Kok bisa nol ya kan? Suhunya konstan, nggak ada perubahan kan? Nah, W-nya itu P kalikan delta V, gitu ya. Oh sorry, salah. Suhu konstan tuh W-nya bukan ini. Suhu konstan tuh rumusnya agak beda ya, yaitu nRT ln
Ln itu apa? Logaritma natural. Volume akhir dibagi volume awal. Itu ya. Sehingga Q kan rumusnya kan W plus delta U ya. Nah, berarti ini Q-nya sama dengan ini 0 ya. Sama dengan W. Maka ini Q-nya sama dengan nRT ln V2 per V1 ya. Nah, jadi kalau suhu konstan itu spesial ya, pakai ini ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya Kak ya. Ini delta U-nya ini gitu ya. Suhu konstan adalah isotermik. Nah, bentuk grafiknya itu beda. Agak agak curve dikit ya, agak melengkung dikit ya. Nah, ini ya. Oh, ini adiabatik ya. Kalau adiabatik nanti beda lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ya, nanti bisa dicoba ya. Bagaimana pengerjaan eh, ini ya. Kalau adiabatik itu ya pasti agak sedikit lebih ribet ya. Nah, di sini. Jadi ada energi yang ditambahkan, ada energi yang dikeluarkan, kerja yang dilakukan, dan juga efisiensinya. Nah, seperti itu. Oke, sebentar. Ya, ini masih ada 9 menit ya. Nah, aku kasih arahan saja ya, untuk nanti dikerjakan ya. Gitu. Yang ini bisa dibuat penugasan ya, bisa dikerjakan di rumah. Nah, ini saya kasih soal yang disuruh menyatakan dalam variabel ya, ini soal-soal ala ITB banget soalnya. Disuruh membuktikan rumus ini ya, venturimeter dengan manometer. Ya, prinsipnya sama. Nanti kakaknya gunakan cara-cara yang sama saya gunakan ya. Itu. Nanti kakaknya pelajari, terus nanti kakak harus bisa buktikan hasilnya sama dengan ini. Itu ya. Kalau ini terbukti, maka jawaban B tinggal masukkan aja. Nah, itu ya. Seperti itu. Ini nanti bisa untuk belajar ya, tugas. Ini ya. Nah, ini. Oke, aku kasih gambaran-gambaran eh, umumnya dulu ya. Nanti ini. Kalau kerja yang dilakukan, ini agak susah. Yang C. Ini tidak bisa kita gunakan kerjanya luas bawah grafik. Karena ini kan bentuknya kan nggak segitiga. Nah, bentuknya ini kan melengkung. Gimana cara kita cari luas yang eh, melengkung seperti itu? Itu kan susah, Kak. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi tenang aja, bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Jadi ya, energi yang ditambahkan sebagai kalori ya. Nah, berarti ini ditambahkan itu artinya apa, Kak? Masuk. Energi yang masuk ya. Maka nanti ini yang besar, QH ya. Nah, yang masuk dari sini kan, yang masuk ya. Nah, masuk, seret. Ini ya, QH. Nah, ini masuk ke fase mana? Fase A dan B. Makanya nanti ini QAB. Nah, kakaknya lihat di sini sekarang. Dari A ke B ini, apa yang konstan? Nah, di A itu volumenya VB, di B itu volumenya juga VB. Berarti volume konstan kan? Berarti sama rumusnya kayak tadi. Apa itu? Yaitu N CV dikalikan delta T HB kan? Nah, nanti kakaknya masukkan ya. Maka nanti ini QAB, N CV, dan CV-nya sudah tahu ya tadi ya. CV-nya itu tadi adalah eh, 3 per 2 R ya. Maka nanti kalau dimasukkan, jadinya 3 per 2 N R TAB ya. Berarti kan TB min TA ya. Nah, ini. Nanti kakaknya cari berapa hasilnya.
Itu ya. Oke. Nah, lalu di sini nanti ini, tapi hati-hati ya dalam menyelesaikannya. Nanti karena di sini kan TB dan TA-nya kan tidak eksplisit diketahui. Iya, Bang. Nggak ada kan informasi suhu di sini? Nggak ada ya. Nah, maka kakaknya bisa gunakan nanti persamaan gas ideal antara A dan B, gitu ya. Nah, ini PA-nya nggak tahu. Gitu ya. Nanti ya. Nah, ini PA. Nah, nanti kalau kakaknya manfaatkan rumus ini ya. Nah, untuk menghubungkan A sama B. Nah, itu ya. Nah, itu ya, Kak ya. Nah, yang kedua, itu yang ini. Energi yang dikeluarkan sebagai kalori ya. Nah, ini. Nah, ini. Kira-kira pakai yang mana? B ke C atau C ke A? Jawabannya hanya C ke A ya. Kenapa, Kak? Kira-kira. Sebenarnya gini, kilo ya. Kilo itu sama dengan BC tambahkan CA kan harusnya kan. Tapi, hati-hati. BC itu kan adiabatik ya. B ke C itu kan adiabatik. Adiabatik itu definisinya apa, Kak? Adiabatik itu tidak ada kalori yang masuk dan keluar. Berarti kalorinya itu nol. Ya, kalau adiabatik itu nol. Sehingga di sini murni hanya Ki, C, A. Dari C ke A, ini apa yang sama, Kak? Tekanannya ya. Di C itu tekanannya segini, di A itu tekanannya juga segini. Ya, sama ya tekanannya ya. Nah, ini. Maka di sini QCA itu adalah apa? Eh, tekanannya konstan ya. Nah, itu. Sehingga nanti ini kilo itu QBC begini ya. NCP dikalikan delta T BC ya. Nah, ini. Nah, CP-nya tadi kan sudah kita dapat ya. CP-nya di soal sebelumnya adalah 5 per 2 R ya. Sehingga kita dapatkan 5 per 2 NR TC min TB ya. Nah, untuk penyederhanaan ini, ya kita jangan lupa kaitkan dengan persamaan gas ideal ya. Nah, ini PB, VB, PB sama dengan PC kali VC dibagi dengan TC ya. Tuh. Nanti kakaknya bisa proses di sana ya. Oke. Oke. Yang ketiga, kerja dilakukan. Hmm. Kerja, nah tadi sudah tak jelaskan ya, kerja itu kalor pada suhu tinggi dikurangi kalor pada suhu rendah ya. Nah ini, nah ini ya kak ya. W itu kan ini. Nah, QH dikurangi QL ya. Nah itu. Tinggal masukkan aja nanti angkanya di sana ya. Nah, kalau efisiensi bagaimana? Ya, efisiensi gampang ya. Efisiensi itu apa tadi? W dibagi dengan QH. Nah, itu ya. Nanti itu W-nya nanti kakaknya cari berapa. Nah, atau langsung boleh pakai yang rumusnya ini ya. Boleh gini, Kak. Satu, ini ya, satu min QL dibagi QH. Nah, ini boleh ya. Nanti kakaknya dapatkan QL dari jawaban yang B, dan kakaknya dapat QH dari jawaban yang A. Nah, gitu ya, Kak ya. Oke ya. Nah, gitu dulu deh. Nanti kita lanjutin malam ya. Malam jam jam berapa, Kak? Bebas jam berapa kira-kira? Jam 7? Jam 19.15 boleh ya? Hmm. Oh ya, oke.